Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala anugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat berada di atas Islam, iman, manhaj yang lurus, dan juga taufik, sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk kembali berkumpul di majelis ini, yang sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushulus Sittah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita masuk ke al-aslu tsani, ya, prinsip yang kedua. Muallif rahimahullah mengatakan al-aslu tsani amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan Allah Ta'ala pun melarang untuk berpecah belah di dalam agama. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan, Allah pun telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang memuaskan. Tafhamuhul awam, yang bahkan dipahami oleh orang awam. Nah, ungkapan ini diulang-ulang oleh muallif untuk mengingatkan bahwa penjelasan yang Allah Ta'ala berikan di dalam Al-Quran ataupun melalui As-Sunnah itu sudah demikian gamblang sampai orang awam pun bisa dengan mudah memahaminya. Termasuk pada prinsip yang kedua ini, yaitu agar kita semua berpegang teguh dan bersatu di dalam agama Allah. Maka muallif di sini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bersatu dan bahayanya berpecah belah di dalam agama. Di antara dalil yang memerintahkan kita semua untuk bersatu adalah ayat pada surah Ali Imran ayat ke-103. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, di ayat ke-103 tersebut dijelaskan dengan tegas perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah, pada agama Allah, dan janganlah berpecah belah. Ini menyatukan dua hal tadi, perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Di dalam ayat yang lain
Masih di surah Ali Imran ayat 105. Allah Ta'ala mengingatkan, jangan sampai kita mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu yang biasa berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu, dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka itu, bagi mereka azab yang sangat berat. Ya, ayat ini mengingatkan kepada kita semua agar jangan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka berpecah belah di dalam masalah agama. Namun ada 3 poin yang mesti kita ingat dalam hal ini. Yang pertama adalah persatuan itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara perpecahan itu adalah perkara yang dilarang. Dalilnya tadi yang disebutkan. Ini poin yang pertama. Bahwa persatuan diperintahkan, perpecahan itu dilarang atau tercela. Namun ada poin kedua yang mesti kita pun ingat-ingat. Bahwa perpecahan umat itu adalah sunnatullah. Kalau umat berpecah belah itu sunnatullah. Nah, sejak zaman dahulu pun demikian. Bahkan kita pun pernah mendapatkan dan mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Bani Israel dulu berpecah belah menjadi 72 ya. Sintain 74 golongan. 72 betul. 72 golongan. Ini Bani Israel sudah berpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Dan umatku, kata Rasulullah, akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya ada di neraka illa millatan wahidah. Kecuali hanya satu golongan saja. Ya. Qala, maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu golongan ini? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawabkan, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Nah, ini dalam hadis tersebut ditegaskan ya, bahwa perpecahan itu adalah sunnatullah. Tapi di sanalah letak ujiannya. Sehingga apakah seseorang itu memilih untuk menjadi bagian dari yang 72 atau bagian yang 1? Ujiannya di sana. Pecahnya pasti. Tinggal pilih mau ikut yang mana. Ya, perpecahannya itu adalah pasti. Dan poin yang ketiga yang mesti juga kita ingat dan kita jadikan renungan, ya, yang disebut persatuan itu bukan sekedar persatuan fisik saja. Bukan tandanya bersatu itu punya kartu anggota, bukan. Kita bersatu semuanya udah punya kartu anggota, bukan. Yang nggak punya kartu anggota berarti bukan golongan kami, ya. Tidak demikian. Persatuan itu dibangun di atas
akidah yang lurus dan manhaj yang benar. Ya. Jadi bukan persatuan itu akhirnya digiring kepada golongan-golongan lagi, bukan. Kalau demikian nanti akan banyak orang yang mengklaim jadi yang satu gitu. Jadi yang satu. Tapi menganggap bahwa yang di luar kelompok mereka itu adalah bukan termasuk yang satu gitu. Sehingga tetap munculnya adalah hizbiyah, fanatisme. Makanya tolok ukurnya ya, bukan berarti karena tadi perpecahan itu adalah sunnatullah, ya sudah kita toleransi saja. Bukan demikian. Tidak ada yang demikian. Terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada, nggak apa-apa. Itu kan sunnatullah. Bahkan ada yang mengatakan ya, dengan sebuah ungkapan yang masyhur, tapi ini tidak ada asalnya. Ikhtilafu ummati rahmah. Ya, masyhur ini, tapi tidak ada asalnya. Apalagi kalau dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, tidak ada ucapan atau hadis yang berbunyi seperti itu. Apa? Ikhtilaf dalam umatku itu adalah rahmat. Ini apa ujung-ujungnya? Ya ini mentoleransi perbedaan-perbedaan. Ya kalau semua perbedaan itu ditoleransi, bagaimana akan terwujud kesatuan? Ada perkara-perkara yang memang ia banyak ragamnya, tapi semuanya sahih berasal dari Rasulullah SAW. Maka itu boleh kita amalkan, ya, boleh kita amalkan semuanya. Bagaimana doa iftitah, kan banyak macamnya. Ya. Bukan berarti yang baca yang doa iftitah versi A itu yang Ahlus Sunnah, yang versi B bukan Ahlus Sunnah, tidak. Kalau semuanya itu kan sahih dari Rasulullah SAW, semuanya diamalkan. Ya. Ini adalah perbedaan yang disyariatkan. Tapi kalau kemudian seseorang itu berdalih dengan nggak apa-apa lah, beda-beda sedikit, yang penting kan sama-sama berdoa kepada Allah. Tidak ada demikian. Hanya caranya saja yang berbeda. Antum berdoanya di masjid, saya berdoanya di kuburan gitu ya. Tidak ada yang demikian. Ya. Tata cara ibadah itu ya sudah dijelaskan. Termasuk tadi perbedaan bacaan iftitah pun itu dijelaskan. Kalau semuanya benar, sahih, ya, didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih tersebut, kita amalkan. Ya, bahkan di antara kesempurnaan ittiba kita, minimal kita sudah coba semuanya. Jangan cuma hafal satu macam. Ya, antum coba semuanya. Artinya apa? Kita mengamalkan sunnah. Gitu ya. Itu adalah pengamalan terhadap sunnah. Sehingga, ya poin yang ketiga ini, prinsipnya adalah persatuan itu bukan hanya sekedar persatuan fisik. Tapi juga persatuan hakikatnya adalah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pun mengingatkan, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, lalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in abdan habasyian, meskipun pemimpinnya itu adalah seorang budak Habasyi. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Nah ini ya peringatan. Sungguhnya siapa yang masih hidup sepeninggalku, fasayarah ikhtilafan katsira, maka ia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak perselisihan. Ya, ini di zaman Rasulullah SAW saat itu sudah diingatkan. Apalagi sesudah 1400 tahun ini. Ya, antum juga
mungkin terkadang kebingungan. Ya, kita kebingungan. Ini banyak banget gitu ya versinya. Tapi apa yang jadi standarnya? Fa'alaikum bisunnati. Meskipun banyak perselisihan, kalian tetaplah berpegang kepada sunnahku. Nah, untuk berpegang tentunya kita perlu belajar. Kita nggak tahu mana yang termasuk sunnah, mana yang bukan gitu ya. Kecuali dengan belajar. Oh, ada rame nak kieu, nah bukan rame nah. Namun teu kieu teu rame jadi gitu. Nanti dikucilkan, dipisahkan, malah teu diajak-ajak gitu ya. Jangan seolah-olah ya, antum mah berbeda, jangan masuk ke masjid kami. Nah, gitu ya. Ini mungkin terjadi jika pemahaman-pemahaman tersebut ya tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dibangun di atas ilmu, sehingga semangatnya adalah hizbiyah, fanatisme golongan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah para khalifah ya ar-rasyidin yang mendapatkan bimbingan, al-mahdiyyin, dan juga yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Bahkan dikuatkan lagi, addu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Ini peringatan tentang ya keniscayaan adanya perpecahan dan bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Kemudian mu'allif juga mengatakan wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Ta'ala pun melarang kita untuk mengikuti orang-orang sebelum kita yang mereka itu berpecah belah dan sukanya berselisih. Fahalaku, apa akibatnya? Maka mereka pun akhirnya binasa. Karena mereka suka berpecah belah dan berselisih. Lihatlah firman Allah Ta'ala di surah Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku, beribadahlah hanya kepadaku. Oleh karenanya umat Rasulullah SAW tidak diperbolehkan untuk berpecah belah di dalam ibadah, di dalam hukum. Sehingga ada kemungkinan seseorang jika berpecah belah itu mengatakan ini halal, ini, tapi ustadz yang lain mengatakan ini haram. Ada yang mengatakan ini halal, ini haram, yang lain boleh kok. Tidak ada yang demikian. Ya, tidak ada yang demikian. Dan apalagi ya, penetapan ijtihadnya itu tidak didasarkan kepada dalil yang benar. Ya. Kita mengikuti ijtihad para ulama itu berdasarkan dalil yang mereka jadikan dasar. Karena mereka punya dasar, punya dalil. Ya. Sehingga ijtihadnya itu kita ikuti karena ada dalilnya. Kalau sekarang ijtihad yang muncul karena tidak ada dalil, tapi fokusnya adalah mengikuti hawa nafsu,
tidak layak untuk kita ikuti. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat ya, ketika berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Adapun sering kita dengar sekarang ya, kullun yabqa ala madhabihi, biarinlah masing-masing berjalan saja sesuai dengan madhabnya. Wa kullun yabqa ala akidatihi, begitu pula masing-masing sajalah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Wan nasu ahrarun fi araihim, manusia itu bebas dalam berpendapat. Lihat ya, punya pendapat yang bebas, silahkan saja. Kalau begitu, keinginan manusia yang ada di otaknya masing-masing tentu kan berbeda-beda. Bagaimana bisa terwujud persatuan di dalam agama jika semangatnya demikian? Udah masing-masing saja. Masing-masing berarti nggak ada persatuan. Yang satu menghadap Ka'bah sholatnya, yang satu menghadap kuburan misalnya gitu. Yang satu tawafnya di Baitullah, gitu. Satu tawafnya di mana lagi? Ya, tidak ada yang demikian. Ya. Agama ini dibangun di atas dalil, bukan di atas kebiasaan, bukan di atas perasaan, bukan di atas sekedar niat yang baik gitu. Kan niatnya baik, ngaji Quran gitu ya, berzikir bagus, sholawat bagus, tapi dikoplokkan gitu ya. Tidak ada yang demikian. Karena Allah Ta'ala tidak membiarkan kita dalam kondisi berselisih dan berpecah belah. Sehingga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, utus Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menjalankan agama ini. Bagaimana beragama dengan benar. Ya. Terus yang terjadi sekarang, ya, mu'alif mengatakan wa dzakara annahu amaral muslimina bil ijtima'i fid din, dan Allah Ta'ala pun menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama. Wa nahahum anit tafarruqi fihi, dan Allah Ta'ala melarang mereka untuk berpecah belah di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan, bahkan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalika. Bahkan dalil-dalil di dalam as-sunnah pun banyak bertebaran yang menambah jelasnya perintah untuk bersatu, larangan untuk berpecah belah. Itu demikian banyak. Sampai-sampai aneh jika seseorang lebih memilih untuk berpecah belah dan tidak mau bersatu. Padahal dalilnya demikian banyak. Ya. Bahkan ada juga yang akhirnya agak mungkin ingin disebut pertengahan lah gitu. Ia mengatakan najtami'u fi mattafaqna fi. Ya, kita berkumpul ya, bersatu di dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Ya. Wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi, dan pada perkara yang ada perselisihan maka satu sama lain saling memberikan uzur.
Ya, tapi kalau yang sama ya kita bersatu. Ini adalah ucapan yang batil. Tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada yang seperti itu. Fal wajibu an najtami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka wajib bagi kita untuk bersatu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih. Dan apa yang kita perselisihkan maka kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Jika demikian akan terwujud persatuan dalam beragama. Oleh karenanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, wa inna ruju'a ila kitabillah yuzilul ahqad wa yuzilul adghan. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu menghilangkan permusuhan dan perselisihan. Ya. Fala ahada ya'taridu ala kitabillahi azza wa jal fa innaka indama taqulu lil insanin ta'al ila qaulil imam fulani awil alim al fulani yaqtani. Ya. Maka karena kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah maka semuanya sepakat tidak akan menolak. Berbeda kalau kita coba lihat pendapatnya Imam Fulan, maka sebagian orang akan menolak. Ambil saja ulama Fulan misalnya, itu bukan ustadz saya, gitu. Yang saya ikuti mah ustadz saya. Padahal belum dibahas berkaitan tentang dalilnya. Bisa jadi ustadz yang diikutinya itu berijtihad tanpa dalil misalnya. Sementara ustadz yang tidak diikutinya ada dalilnya. Dan sahih mungkin. Maka jika ia benar mengikuti kebenaran, mestinya ia taslim. Ya? Oh iya, berarti itu yang betul. Tapi kan praktiknya nggak semudah itu. Ya semudah itu praktiknya. Apalagi misalnya sudah punya jamaah. Gitu. Ustadz dari mereka itu tahu bahwa apa yang diajarkannya itu salah. Bagaimana ia akhirnya mengkoreksi ucapannya, itu pasti akan menimbulkan gejolak pada jamaahnya. Dan itu bertentangan dengan kebiasaan yang biasa mereka lakukan. Hasilnya nanti ia akan ditinggalkan, dikucilkan. Ya nggak bakalan diundang lagi, gitu. Ya udahlah, kagok sih gitu. Artinya ia tahu bahwa itu salah, tapi karena dorongan hawa, kepentingan dunia, maka ia menggadaikan, misalnya dalam tanda kutip, menggadaikan agamanya. Waliyadzubillah. Jika ia benar mengikuti al-haq, harusnya ia taslim kepada kebenaran. Ketika ia tahu bahwa apa yang ia ketahui sebelumnya, apa yang ia ajarkan sebelumnya adalah kesalahan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini yang dibantah kemudian ya dengan penjelasan oleh mu'alif tadi. Tsumma shara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian keadaannya berubah. Ya. Sehingga perpecahan, perselisihan di dalam pokok-pokok dan cabang-cabang agama itu justru dianggap sebagai ilmu. Kayak tadi ya. Perselisihan, perbedaan pendapat dalam agama ini adalah rahmat. Jadi dianggap ilmu. Dan bahkan kalau bisa memunculkan pendapat baru, wah ini hebat, ini ilmu. Ini ya. Dianggap faqih, orang yang memahami agamanya. Ketika ia akhirnya bisa, katakanlah ya, sampai menyalahkan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, gitu. Disalahkan oleh pendapat sendiri. Oh, kayaknya enggak gitu. Harusnya begini.
Padahal bahasa Arab juga nggak tahu. Ya. Enak kayaknya kalau diginiin gitu. Nggak ada seperti itu. Padahal para imam itu berijtihad didasarkan kepada dalil. Ya. Sehingga kemudian para dai yang mengajak untuk bersatu, tadi ya pemahaman bersatu itu di atas Al-Quran As-Sunnah, itu justru oleh mereka dianggap dai yang memecah belah umat. Lihat ya, bagaimana syubhat yang terjadi di tengah masyarakat sekarang. Ayo kembali kepada sunnah. Eta mah resep sholawatan, cenah eta mah. Ini memecah belah umat gitu. Jemaah saya jadi berkurang nih gitu. Jadi berpecah belah. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Waliyatubillah. Ya. Wasaral amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindikun aw majnun. Bahkan mereka mengatakan orang yang memerintahkan untuk bersatu itu dianggap sebagai orang yang zindik atau gila. Karena mereka hanya berhenti pada poin yang kedua tadi ya. Perpecahan itu sunnatullah. Mual bisa diajak bersatu, nggak bakalan bisa. Ya memang sunnatullah. Ya. Tapi antum pilih pihak yang mana kan gitu ya. Mau yang 72 atau yang satu begitu. Perpecahannya mah sudah pasti, jadi 73 pasti. Tinggal pilih mau yang jadi ikut yang satu atau ikut yang 72. Ya. Maka ketika ayo kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, kumaha ngalawan 72, jangan dulu kumaha gitu ya. Usaha gitu. Berilmu dulu sebelum beramal, kan itu prosesnya. Ya. Dan ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalannya. Ya jangan belum apa-apa, wah berat gitu. Berat mau menjalankan agama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pasti dimusuhan, gitu ya. Ditinggalkan. Mau diajak ngopi gitu. Ini duniawi kan? Duniawi. Padahal ya persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan itu adalah persahabatan yang abadi. Bahkan sampai akhirat pun ya akan senantiasa bersama kalau dibangun di atas ketakwaan. Ya kalau dibangunnya di atas dunia maka selama butuh saja gitu. Ya ada yang katanya ya kalau udah ngedeketin gitu, pijit-pijit sedikit gitu, ada perlu nih kayaknya nih, gitu ya. Kalau lagi nggak perlu mah, gitu ya, nge-WA juga enggak gitu kan. Nah ini dibangun di atas kepentingan gitu, kepentingan dunia. Tapi kalau dibangun di atas ketakwaan, gitu, meskipun jauh saling mendoakan, romantis kan ya. Ya romantis jangan hanya dengan pasangan saja kan gitu. Jadi saling mendoakan ketika sahabatnya jatuh ke dalam kesalahan diingatkan. Oh ini hubungan yang dibangun di atas ketakwaan dan inilah yang menguatkan umat. Ya kalau sudah masing-masing mah gitu. Kayak tadi masing-masing. Bagaimana akan terbentuk persatuan. Ya. Oleh karenanya disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ya, bahwa bersatu itu al-jamaah itu. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Bersatu itu, berjamaah itu adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian.
meskipun sendirian tapi memilih untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, itulah al-jamaah. Itulah al-jamaah. Karena kita memilih untuk menjadi sekelompok dengan jamaahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebagaimana tadi hadis yang disebutkan. Itulah al-jamaah. Meskipun saat ini mungkin sendirian, dikelilingi oleh kelompok yang lain gitu, yang tidak perhatian terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah. Tapi meskipun sendirian, hamba yang demikian itu adalah al-jamaah. Ialah yang bergabung dengan kelompok yang mansurah, ya, an-najiyah, yang selamat dan yang akan ditolong. Oleh karenanya kita pun akhirnya bisa menyimpulkan apa saja ya hakikat dari tafarruq tadi. Berpecah belah itu apa sih hakikatnya? Yang pertama adalah tafarruq itu hakikatnya adalah mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Ya, kalau beragamanya ikut hawa nafsu, yang mudah diikuti, yang susah nanti lagi, nah gitu ya. Ini hakikatnya ia sedang memisahkan diri, tafarruq di dalam beragama. Kemudian praktek tafarruq yang kedua adalah meninggalkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hakikat dari tafarruq. Wala tafarruqu itu ya, akhirnya sedemikian. Ya beragama yang tadi ya, sesuai dengan hawa nafsu. Yang kedua, tidak ikut kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita khawatirkan menimpa kita semua itu ya adalah yang ketiga, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain, pilih-pilih ya. Ini pun ya, termasuk tafarruq ya, pilih. Padahal ya persatuan ini adalah ciri dari ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah mereka senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak beragama berdasarkan akalnya, tidak beragama berdasarkan nafsunya, tidak mengikuti kebiasaan, tidak taklid buta. Ahlussunnah itu beragama mengikuti tuntunan yang benar, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula Ahlussunnah pun mencintai al-jamaah dan membenci hizbiyah. Itu Ahlussunnah. Ahlussunnah senangnya fanatisme. Nah ini jadi pertanyaan, bagaimana mungkin Ahlussunnah senang fanatisme? Ahlussunnah itu suka berjamaah, tidak suka memisahkan diri, tidak. Ahlussunnah itu adalah umat terpilih yang suka berjamaah dan meninggalkan hizbiyah, fanatisme golongan. Oleh karenanya kaidah ini mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya bersatu di dalam agama dengan cara kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Meskipun di tengah fitnah di zaman sekarang yang mengatakan bahwa perselisihan itu adalah rahmat
Ya. Nah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang berserah diri kepada syariatnya, yang tunduk kepada perintahnya, dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa ambil faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.